Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Urip Tisnati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yustin Zainul Rimadhani, NIM 21862066102, akan menyampaikan materi dari artikel yang berjudul Upaya Mengelola Kelas dalam Mengatasi Kesulitan Belajar pada Siswa Lamban Belajar. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Anak lamban belajar memiliki karakteristik sikap yang cenderung menutup diri dari kehidupan dengan teman sekitar. Anak lamban belajar cenderung bersifat malu dengan kondisi yang terjadi. Siswa berkebutuhan khusus dalam kategori slow learner sering diberi label sebagai anak bodoh, baik dengan teman-teman kelas atau bahkan diragukan oleh guru ketika dapat mengikuti pembelajaran. Anak ini sering cenderung tinggal di kelas. Anak slow learner dapat mengikuti pembelajaran dengan metode khusus, karena kalau sukar mengikuti, anak-anak tersebut akan mengalami frustasi. Karakteristik lain yang berhubungan dengan pengembangan dirinya adalah siswa slow learner cenderung tidak dapat menjalin sosialisasi yang baik dengan yang lain. Jadi, anak-anak dengan lamban belajar atau slow learner tidak hanya terbatas pada kemampuan akademiknya, melainkan juga pada kemampuan-kemampuan yang lain, seperti pada aspek bahasa atau komunikasi, emosi, sosial atau moral, menurut Nani Triani 2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Hadiwarno 2, Kecamatan Ngadirojo, kurang lebih ada 8 siswa yang lamban belajar, dan pastinya setiap kelas ada. Kelas 1 ada 2 orang anak, kelas 2 ada 2 anak, kelas 3 ada 2 anak, kelas 4 ada 1 anak, kelas 6 ada 1 anak. Rata-rata siswa yang lamban belajar di SDN Hadiwarno 2 ini adalah sulit ketika menerima materi dari guru serta terkadang sulit untuk membaca. Metode penelitian yang saya lakukan ketika penelitian kemarin di SDN Hadiwarno 2 adalah menggunakan penelitian kualitatif yang mengungkapkan suatu situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah: 1. Adanya permasalahan yang dialami guru berkaitan dengan siswa lamban belajar. 2. Keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. 3. Narasumber dengan mudah dimintai data anak yang lamban belajar. 4. Sudah terjalin komunikasi antara peneliti dengan calon narasumber. Waktu pengumpulan data adalah pada tanggal 2 Juni 2022 yang dimulai dari penyusunan instrumen, perizinan, pengumpulan data, dan pelaporan. Responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 1 orang guru dan kepala sekolah. Objek yang kami fokuskan dalam kajian penelitian ini terdiri atas 3 aspek, yaitu: 1. Jenis karakteristik siswa berkebutuhan khusus di SDN Hadiwarno 2. 2. Pendekatan atau metode dalam mengelola permasalahan berdasarkan kebutuhan khusus pada siswa di SDN Hadiwarno 2. Yang ketiga, cara guru menangani anak berkebutuhan khusus di SDN Hadiwarno 2. Yang keempat, sikap temannya jika ada ABK dalam satu kelasnya. Yang kelima, dampak atau hasil setelah dilakukan pendekatan atau metode dalam mengelola permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumentasi, studi lapangan, wawancara, dan meneliti karakteristik anak berkebutuhan khusus, serta teknik yang digunakan peneliti untuk mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam tentang jenis karakteristik penghambat dalam mendidik anak berkebutuhan di SDN Hadiwarno 2 dengan beberapa permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil dan pembahasan. 1.
Mengetahui permasalahan siswa slow learner yang ada di SDN Hadiwarno 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di SDN Hadiwarno 2 terdapat anak lamban belajar, yaitu 8 orang mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi, dan rata-rata yang lamban belajar adalah dari kelas rendah. Menurut Bapak Joko Wiono, karakteristik yang jelas soal penerimaan pembelajaran jumlahnya baik, namun dikarenakan kemarin pada tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir, pada musim COVID-19, kurang begitu banyak mendapatkan pembinaan dari menteri lembaga kependidikan sehingga apa yang diterima anak di lingkungan keluarga juga di lingkungan masyarakat belum begitu mendukung tentang pembentukan karakter sehingga anak sulit untuk disesuaikan karakteristik yang memadai sesuai dengan target kependidikan, yaitu yang menyulitkan yang dikatakan adanya keterbatasan kependidikan dalam membina pendidikan dalam sekolah karena hanya lewat online, lewat pembelajaran jarak jauh sehingga pembentukan karakter anak itu kurang begitu mendukung. Kemudian hasil pembahasan yang kedua adalah peran guru dalam mendidik anak lamban belajar. Sebagai guru yang harus dapat memberikan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dialami peserta didik tersebut agar tidak ditemukan lagi saat proses pembelajaran selanjutnya. Kendala-kendala yang terjadi harus dapat ditangani dengan cepat agar peserta didik atau slow learner dapat mengikuti pembelajaran bersama peserta didik lainnya dan mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran. Salah satu solusi dalam menghadapi kendala-kendala itu adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda serta interaktif setiap harinya untuk mengakomodasi anak lamban belajar agar lebih termotivasi dalam pengaplikasiannya. Suatu metode pembelajaran, guru harus memperhatikan bahwa fase perkembangan peserta didik sekolah dasar berada pada fase operasional dan operasional konkret menurut Jarmita 2012. Anak pada fase operasional ini mengambil keputusan berdasarkan atas apa yang dilihatnya seketika, dan operasional konkret bahwa peserta didik sudah berpikir logis berdasarkan manipulasi fisik dari objek-objek. Guru dalam mentransfer nilai tidak hanya dalam bentuk ceramah, tetapi juga terkadang dalam bentuk dan tindakan, sehingga suasana belajar tidak monoton dan terasa menyenangkan. Berikutnya, 3. Cara belajar anak lamban belajar atau menerima materi yang diberikan oleh guru. Cara anak lamban belajar atau slow learner dapat mengikuti pembelajaran dan menerima materi yaitu dengan cara setiap anak mempunyai metode atau cara tersendiri untuk menangkap hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti halnya ada yang dengan mudah menerima materi dengan guru memperagakan apa yang disampaikannya. Ada juga dengan dijelaskan oleh temannya juga baru paham. Sifat dan karakteristik tentunya berbeda-beda tergantung guru dengan menggunakan cara apa agar siswa mudah memahami materi serta nantinya juga ada bantuan dari orang tua agar anak lebih jelas lagi dan ketika di rumah bisa mengulang materi agar materi yang disampaikan guru tidak hilang begitu saja dalam pikiran. Agar materi yang disampaikan guru tidak hilang begitu saja di dalam pikirannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah guru di SDN Hadiwarno 2 pernah menangani siswa lamban belajar dan pastinya setiap kelas ada. Siswa yang mengalami lamban belajar berjumlah 8 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Rata-rata siswa lamban belajar karena sulit untuk menerima materi dari guru. Peran guru dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda serta interaktif setiap harinya untuk mengakomodasi anak lamban belajar agar lebih termotivasi dalam pengaplikasian suatu metode pembelajaran. Guru memperhatikan bahwa fase perkembangan peserta didik sekolah dasar berada pada fase operasional dan operasional konkret. Ketiga, cara belajar siswa lamban belajar dengan cara setiap anak mempunyai metode atau cara tersendiri untuk menangkap hasil
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti halnya yang dengan mudah menerima materi dengan guru memperagakan apa yang disampaikannya, ada juga dengan dijelaskan oleh temannya juga baru paham. Selanjutnya saya menampilkan dokumentasi bersama anak-anak yang lamban belajar maupun tidak lamban belajar. Di sini kita foto bersama dengan bukti bahwa saya melakukan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.